Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, apa kabar semuanya di pagi yang cerah ini? Dan selamat pagi juga kepada Ibu Dewi. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada dosen kita yang terhormat Ibu Dewi Eka Sari Kusumastuti MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan anak dengan spektrum autis, di mana telah memberikan kesempatan untuk kami kelompok 3 menyampaikan materi di pertemuan kelima ini tentang asesmen anak dengan spektrum autis. Sebelumnya perkenalkan, saya Salpina Ajijah dari kelompok 3 kelas A02 Pendidikan Khusus Angkatan 2020 selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi walaupun secara online hari ini. Untuk kesempatan penyampaian materi yang pertama, saya akan mempersilahkan kepada Elsa Juliana Arsanda terlebih dahulu, kemudian Amalia, dilanjutkan oleh Nurul dan diakhiri oleh Iqbal. Langsung saja, silahkan Elsa. Konsep dasar tentang anak dengan spektrum autis. Asesmen berasal dari bahasa Inggris yaitu to assess atau menaksir, asesmen atau taksiran. Asesmen merupakan suatu kegiatan untuk melakukan pengamatan, analisis tugas, pemberian tes untuk menafsirkan, mendeskripsikan tentang karakteristik seseorang, guna pengambilan keputusan tentang pelayanan bagi individu yang bersangkutan. Menurut Endang Rohyadi dan Zainal Alimin 2005, di lapang asesmen dan evaluasi serta tertukar dan digunakan secara tidak tepat. Manfaat asesmen: A. Untuk mengetahui identitas anak autis secara lengkap dan terperinci. B. Untuk mengetahui tingkat kemampuan dan kebutuhan anak autis. C. Pedoman untuk mengklasifikasikan dan menyusun program-program kegiatan anak autis. D. Pedoman untuk penyusun program dan strategi pengajaran. E. Pedoman untuk penyusunan pengajaran atau IEP. Aspek-aspek yang harus dipertimbangkan dalam pelaksanaan asesmen. Menurut Mary Appleby 1986, ada 3 hal penting yang perlu dipertimbangkan di dalam melaksanakan asesmen. 1. Kapan asesmen dilakukan? 2. Menentukan program pembelajaran yang relevan dan fungsional bagi anak. Asesmen sebaiknya dilakukan secara terus-menerus. 3. Di mana asesmen dilakukan? Aspek yang menjadi objek asesmen dalam pengumpulan data dan informasi masalah anak. 1. Identitas anak autis. 2. Riwayat perkembangan anak. Ada riwayat terapi, pendidikan, dan riwayat kesehatan. 3. Kondisi dan kemampuan fisik. 4. Kondisi dan kemampuan psikis anak. 5. Kemampuan intelektualnya. 6. Aspek sosial anak. Dan 7. Aspek perilaku. Prosedur asesmen. Pelaksanaan asesmen bagi anak autis melalui tahapan sebagai berikut. 1. Tahapan persiapan. Ada perumusan program asesmen, persiapan instrumen asesmen, dan persiapan alat serta tempat. 2. Tahapan pelaksanaan. Ada pengecekan identitas, asesmen riwayat anak, observasi kondisi anak, tes anak secara umum, tes kemampuan motorik, dan pelaksanaan tes khusus. 3. Tahapan diagnosa. Ada prosedur penentuan, jenis gangguan perkembangan, dan terakhir rekomendasi ahli. Dan akan dilanjutkan oleh Nurul Hikmah. Prosedur yang digunakan. Ada beberapa prosedur teks yang terkait dengan proses asesmen. Pertama, tes acuan normatif, tes acuan kriteria, tes kecepatan, tes kekuatan, tes kelompok, dengan tes individual. Siapa yang harus mengasesmen? Proses asesmen melibatkan kerja tim. Tim tersebut terdiri dari guru pendidikan umum, guru pendidikan khusus, spesialis, ahli terapi, ahli psikologi sekolah, orang tua, dan ahli lain yang relevan. Masing-masing ahli tersebut dilibatkan sesuai dengan bidang yang akan diasesmen. Kapan asesmen dilakukan? Asesmen dilakukan dengan memperhatikan 3 tahap waktu berikut ini.
Pertama, jika asesmen yang dilakukan berbasis kurikulum atau berbasis prestasi, maka asesmen dilakukan selama proses pembelajaran oleh guru yang bersangkutan. Yang kedua, jika kebutuhan asesmen lebih lanjut akan dilakukan asesmen secara individual. Yang ketiga, jika untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam, maka dilakukan asesmen yang lebih spesifik di bidang akademik dengan menggunakan berbasis instrumen asesmen. Teknik-teknik asesmen. Yang pertama adalah observasi, analisis sampel, tes acuan kriteria, tes inventory informal, analisis tugas, checklist, skala rating, interview dan kuesioner, serta tes acuan normatif. Simpulan. Asesmen berasal dari bahasa Inggris to assess atau taksiran. Asesmen atau taksiran. Istilah menaksir mengandung makna deskriptif atau menggambarkan sesuatu secara holistik, sehingga sifat atau cara kerjasama asesmen sangat kepada penunjuk 7 Naniwis tahun 2011. Menurut Mary Alfevely tahun 1996, ada 3 aspek yang perlu diperhatikan, seperti kapan asesmen dilakukan, menentukan program pembelajaran yang relevan serta fungsional bagi anak dan di mana asesmen dilakukan. Tujuan asesmen anak autis adalah yaitu kemampuan dan ketidakmampuan atau kesulitan yang dialami. Bidang kognitif, motorik kasar, motorik halus, bahasa dan komunikasi, interaksi sosial, kemampuan bina diri, penglihatan dan pendengaran, dan otot mulut. Kebutuhan akademik dan non-akademik, klasifikasi untuk menyusun IEP dan mendapatkan suatu keputusan tentang program intervensi apa yang diperlukan. Ya, alhamdulillah berakhirlah presentasi kami pada pagi hari ini. Semoga materi yang kita simak bersama-sama tadi memberi bekas di hati serta ingatan agar sekiranya dapat bermanfaat bagi kita di masa yang akan datang. Terima kasih saya ucapkan atas kesempatan dan segala perhatian yang telah diberikan kepada kami. Saya mewakili kelompok 3 kelas A02 mengucapkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.